Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua, siswa dan siswi SMA Negeri 7 Samarinda? Semoga semua dalam keadaan sehat, terutama siswa kelas 12 IPS 2 dan 12 IPS 3. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas materi mengenai futsal. Di sini diperuntukkan untuk pertemuan pertama. Insya Allah materi futsal ini Bapak laksanakan sebanyak 2 kali pertemuan. Tentu anak-anakku semua pernah mendengar permainan futsal, karena memang sering kita jumpai anak-anak, teman-teman, atau bahkan kita sendiri ikut bermain futsal. Ini ada 3 soal. Ini tidak ada jawaban yang benar dan salah. Bapak hanya ingin mengetahui sejauh mana pengetahuan anak-anakku mengenai futsal dan harapan-harapan anakku nantinya setelah mempelajari materi futsal ini. Pertanyaan pertama, hal apa saja yang Anda ketahui tentang permainan futsal? Yang kedua, apa yang Anda sukai tentang permainan futsal? Yang ketiga, apa yang Anda harapkan setelah mempelajari materi futsal? Nanti ada sesi tugas. Setelah sesi materi ini, nanti masuk di Google Classroom ada lagi sesi tugas. Kerjakanlah soal-soal ini di situ. Ingat, jawablah pertanyaan-pertanyaan ini sesuai diri kalian masing-masing. Jangan membuka buku atau jangan bertanya sama teman, karena ini murni jawaban dari masing-masing siswa. Saya harapkan anak-anakku menjawab sesuai keadaan diri pada anak-anakku semua. Tujuan Bapak memberikan pembelajaran futsal yaitu yang pertama, agar siswa mampu memahami permainan futsal. Mungkin ada yang belum paham atau mungkin sudah tahu tapi belum paham. Saya harapkan setelah mempelajari futsal lebih paham lagi. Yang kedua, agar siswa dapat mempraktekkan permainan futsal. Bagi anak-anakku mungkin hanya hari-harinya melihat permainan futsal, tetapi setelah mempelajari futsal ada keinginan untuk mempraktekkan. Atau mungkin yang biasa mempraktekkan permainan futsal, skillnya bertambah karena dia memiliki wawasan, memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai permainan futsal. Berikutnya, agar siswa dapat menganalisis keterampilan gerak dalam permainan futsal. Jadi setelah mengamati dan mempelajari materi futsal ini, saya harapkan anak-anakku bisa menganalisis teknik-teknik dasar apa yang efektif digunakan dalam permainan futsal. Dan yang biasa melakukan pertandingan atau mungkin biasa bermain futsal bisa lebih menguasai pertandingan atau menguasai teknik dengan kemampuan menganalisis tadi, sehingga dia menemukan gerakan-gerakan yang lebih efektif dalam melakukan permainan futsal. Ini yang akan kita pelajari permainan futsal, yaitu peraturan permainan. Tentu saja dengan dimodifikasi. Kenapa dimodifikasi? Karena ranahnya yaitu untuk pendidikan, jadi menyesuaikan dengan sarana prasarana, terutamanya sarana prasarana sekolah. Apabila tidak bisa memenuhi standar, maka menggunakan alat sarana dan prasarana yang dimodifikasi. Begitu juga peraturan permainan seperti
pelanggaran-pelanggaran. Tentu sebagian anak-anak ada yang belum paham mengenai peraturan-peraturan, jadi mungkin bisa lebih fleksibel atau lebih toleransi sehingga permainan bisa berjalan, namun tetap menjunjung tinggi asas sportivitas. Kemudian teknik dasar permainan. Teknik dasar permainan ini seperti menendang, shooting atau mungkin tendangan ke dalam, tendangan penalti, dribbling. Kemudian untuk kiper juga macam-macam, ada melempar, ada tendangan untuk kiper. Jadi itu yang kita pelajari, dan juga yang lebih kelanjutan lagi mengenai formasi, yaitu formasi bertahan dan formasi menyerang. Kemudian permainan futsal yang dimodifikasi. Lanjut, kita awali pelajaran futsal ini dengan mempelajari sejarahnya. Futsal ini diciptakan oleh seorang warga negara Uruguay bernama Carlos Ceriani. Nama lengkapnya Juan Carlos Ceriani, pada tahun 1930. Permainan futsal sekarang berada di bawah naungan FIFA atau Federation International de Football Association. FIFA ini yang menaungi permainan sepak bola, baik di tingkat internasional maupun peraturan-peraturan itu wajib dipatuhi semua induk organisasi sepak bola, baik di negara maupun di daerah-daerah. Termasuk futsal juga sekarang sudah masuk di bawah naungan FIFA. Akhir-akhir ini pertandingan futsal sangat marak di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata baru tahun 2002 permainan futsal baru masuk di Indonesia atau baru diperkenalkan. Jadi waktu zamannya Bapak belum ada permainan futsal, jadi baru tahun 2000-an ini pertandingan futsal baik di tingkat daerah atau tingkat nasional sudah mulai berkembang dan ramai dan mulai digemari oleh banyak masyarakat. Karena tempat yang dibutuhkan yaitu lebih sedikit atau lebih kecil, dan jumlah pemainnya pun lebih sedikit. Kemudian kompetensi resmi tingkat nasional di Indonesia mulai diadakan pada tahun 2008 oleh Badan Futsal Nasional, disingkat BFN. Walaupun yang mengatur pertandingan kompetisi yaitu BFN, namun BFN ini menginduk juga kepada PSSI, induknya sepak bola. Untuk peraturan permainan futsal ada banyak ya seperti lapangan permainan, bola, jumlah pemain, perlengkapan pemain, wasit dan wasit 2, pencatatan waktu dan wasit ketiga, lamanya pertandingan, memulai dan memulai kembali permainan, bola di dalam dan di luar permainan, cara mencetak gol, pelanggaran dan perlakuan tidak sopan, tendangan bebas, kumpulan pelanggaran atau akumulasi pelanggaran, tendangan penalti, tendangan ke dalam, pembersihan gawang, dan tendangan sudut. Jadi peraturan permainan futsal ini berjumlah 17. Ini diatur oleh FIFA. Di FIFA sendiri dinamakan Law of the Game. Jadi ini peraturan resmi atau baku dari FIFA. Kalaupun ada yang dimodifikasi tingkat daerah itu yang sifatnya insidental atau sesuai dengan technical meeting. Namun inilah yang bakunya dari
induk organisasi FIFA. Namun yang akan kita pelajari hanya sebagian, tidak semua yang kita pelajari. Nanti anak-anakku bisa pelajari secara mandiri melalui modul atau melalui PDF yang Bapak share atau Bapak lampirkan. Lanjut ke lapangan permainan. Ukuran lapangan untuk panjang minimal 25 meter dan lebar 15 meter. Ini hampir sama dengan lapangan basket. Namun bisa juga lapangan basket itu kita pakai ya untuk lapangan futsal sekaligus. Namun juga harus tiang basketnya itu yang portabel, karena kalau nggak portabel tentu akan mengganggu jalannya pertandingan. Karena ukuran basket ini hampir sama, karena basket itu panjangnya 28, lebarnya sama 15. Ini adalah gambar lapangan futsal. Radiusnya 3 meter, gawangnya lebarnya 3 meter, tingginya 2 meter. Ada 2 titik penalti, di mana titik penalti pertama jaraknya itu 6 meter, titik penalti kedua jaraknya 10 meter dari garis gawang. Periode permainan lamanya babak atau lamanya satu babak dalam pertandingan yaitu 20 menit. Banyaknya 2 babak dalam satu permainan, jadi 2 kali 20 menit dengan waktu istirahat tidak boleh lebih dari 15 menit. Boleh 10 atau bahkan kalau jadwalnya terlalu padat dan disetujui di technical meeting boleh juga 5 menit saja istirahat. Tergantung technical meeting. Kemudian setiap tim boleh meminta time out selama 1 menit dalam sebuah babak pertandingan. Jadi kalau ada 2 babak, jadi selama pertandingan itu boleh 2. Babak pertama sekali, babak kedua sekali. Ini berhak meminta time out. Boleh juga time out tidak diminta juga, itu haknya tim. Nanti pelajari mengenai kondisi-kondisi mendapatkan time out apa aja, apakah pelatih meminta untuk time out selama 1 menit. Time out akan diberikan pada tim yang sedang menguasai bola. Kalau tidak menguasai bola tidak boleh minta time out. Lanjut, jumlah pemain. Jumlah pemain satu regu saat bertanding itu 5. Itu 5 itu jumlah saat bertanding. Boleh kurang, yaitu minimal 3. Kalau misalkan ada teman yang belum datang, jumlahnya baru 4, itu boleh dipertandingkan. Tapi kalau cuman 2 itu tidak boleh, itu dianggap WO. Itu tadi 5 termasuk menjaga gawang. Kemudian untuk pemain cadangan berjumlah 7. Jadi semuanya satu tim berjumlah 12. Baik, selanjutnya ini prosedur pergantian pemain. Ini berbeda dengan permainan bola besar di lapangan besar, di mana ini pergantian pemain dapat dilakukan dalam setiap pertandingan yang dimainkan. Walaupun dalam pertandingan waktu bermain boleh langsung ganti pemain, walaupun bola belum keluar lapangan. Baik, nanti dipelajari, pelajari sendiri anak-anakku. Lanjut, ternyata sudah cukup sekian dari Bapak.
singkat namun materinya banyak yang belum Bapak sampaikan. Nanti anak-anakku pelajari sendiri dan silahkan jawab soal di awal tadi, ada 3. Demikian, semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.